Teknik parabolik SAR akan membantu kita mengetahui momentum dan titik jenuh harga dan dapat dengan akurat mengetahui kapan harga akan mengalami reversal atau pembalikan arah. Dengan mengetahui reversal atau pembalikan arah harga, potensi untuk menunggu, merenung, ngalamun, mikirin floating harga akan dapat diminimalisir. Bukan berarti kita akan terhindar 100% dari floating karena itu adalah bagian dari trading. Tidak bisa menahan floating adalah salah satu ciri trader yang buruk dan tidak sabar. Tapi terlalu sering floating loss bisa jadi merupakan indikasi bahwa ada yang salah dari teknik analisa trading kita selama ini. Entry di pucuk merupakan cita-cita tertinggi dari trader. Setidaknya itu yang saya amati. Begitu senangnya, bahagianya, sumringahnya, pamernya, sombongnya ketika seorang trader mengalami, entah secara sengaja atau tidak, entah secara kebetulan atau memang ahli, ketika pucuk harga menyentuh pending ordernya, kemudian berbalik arah, itu seperti klimaks yang diimpikan hampir semua trader. Padahal profit pun belum, tapi sudah senangnya bukan main. Apakah Anda termasuk yang seperti itu? Halo Sobat Trader, saya Trianto Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar sebuah teknik analisa trading forex dengan parabolik SAR. Floating terlalu lama di market pasti membuat hati deg-degan, makan jadi tidak tenang, tidur jadi tidak nyaman, pergi pun terus kepikiran. Apalagi kalau floating loss, mata rasanya gatel pingin lihat chart. Floating adalah kondisi di mana kita sudah melakukan open posisi dalam trading tapi belum menyentuh TP ataupun SL. Dan floating adalah salah satu hal yang paling tidak disukai trader. Kali ini kita akan membahas tentang strategi trading dengan menggunakan kombinasi indikator parabolic SAR dan moving average. Parabolic SAR atau stop and reversal adalah indikator yang cukup efektif untuk mendeteksi pola reversal harga. Sementara MA akan kita gunakan sebagai filter indikator untuk mendeteksi arah tren. Bagaimana sih sejarah parabolic SAR? Parabolic SAR atau PSAR dikembangkan oleh seorang insinyur mekanik bernama J.W. Wilder. Dia memperkenalkan indikator ini pada tahun 1978 dengan menerbitkan buku berjudul New Concepts in Technical Trading Systems. Dia menjadi terkenal karena keahlian uniknya dalam membuat banyak indikator teknis dalam trading. Dia juga mengembangkan indikator DMI atau Directional Movement Index, RSI atau Relative Strength Index, dan banyak indikator analisa teknis lainnya. Jadi tentang asal-usul indikator ini tidak perlu kita ragukan lagi. Bagaimana sih cara kerja parabolic SAR? Parabolic SAR adalah indikator yang berfungsi untuk mengetahui terjadinya reversal atau pembalikan arah tren harga. Indikator ini akan efektif jika kita gunakan di market yang sedang trading. Jika kalian menggunakannya pada market yang sedang sideways, maka hasilnya akan kurang efektif. Indikator PSAR cukup simpel penggunaannya. Cara PSAR menunjukkan tren adalah dengan menampilkan titik-titik di atas dan di bawah harga. Jika titik-titik berada di atas, maka sedang terjadi downtrend. Jika titik-titik ada di bawah, maka sedang terjadi uptrend. Secara umum, ketika perubahan titik terjadi dari atas ke bawah atau sebaliknya, maka ini adalah tanda reversal. Kita membutuhkan indikator lain untuk memvalidasi sinyal PSAR. Dalam hal ini kita akan menggunakan MA40 dan MA20. Selain menggunakan indikator lain untuk memvalidasi sinyal, kalian juga bisa menggunakan analisa multi time frame sebagai validasi. Bagaimana perhitungan di balik parabolic SAR? Parabolic SAR digunakan untuk mendeteksi pembalikan tren dari waktu ke waktu. Untuk menghitung titik parabolic SAR, saat ini kalian membutuhkan yang pertama adalah extreme price atau EP, yaitu adalah harga paling ekstrim. Yang kedua adalah acceleration factor atau AF, yaitu faktor akselerasi. Yang ketiga adalah PSAR terbaru. Rumus yang akan kita gunakan adalah SAR N plus 1 sama dengan SAR N plus hasil dari AF dikali dengan EP dikurangi SAR N. Dengan keterangan sebagai berikut. SAR N plus 1 adalah nilai SAR besoknya atau candle setelahnya. SAR N adalah nilai SAR hari ini. Perbedaan operasi penjumlahan dan pengurangan pada rumus di atas hanya membedakan antara tren naik dan turun. Ketika tren naik, maka kita menggunakan rumus penjumlahan.
Dan ketika tren turun, kita menggunakan rumus pengurangan. Nilai AF dan faktor akselerasi secara default adalah 0,02. Setiap kali EP atau extreme price baru terbentuk, maka nilai AF akan bertambah 0,02 lagi. Semakin sering EP baru terbentuk, maka nilai AF akan semakin besar. Tetapi ada nilai maksimum yang ditetapkan, yaitu 0,2. Setelah AF mencapai angka tersebut, tidak akan bertambah lagi. Lalu bagaimana step by step strategi trading dengan parabolic SAR? Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan simulasi untuk posisi sell. Langkah pertama adalah tunggu titik parabolic SAR pertama kali berpindah dari bawah ke atas. Hal pertama yang harus kita cari sebelum melakukan entry sell adalah menunggu momen ketika titik parabolic SAR berpindah dari bawah ke atas. Ini adalah tanda pergantian tren dari uptrend menuju downtrend. Parabolic SAR cukup efektif digunakan untuk mencari sinyal reversal seperti ini. Lalu langkah kedua adalah kita harus memastikan bahwa MA20 sedang memotong MA40 dari atas ke bawah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan parabolic SAR saja dalam melakukan entry, karena kadang bisa terjadi false signal dalam kondisi tertentu. Untuk meminimalisir hal tersebut, kita memerlukan indikator tambahan sebagai filter. Dalam hal ini, kita menggunakan perpotongan MA20 dan MA40 sebagai pendeteksi tren. Dua indikator tersebut sama-sama mendeteksi perubahan tren. Diharapkan ketika dua indikator tersebut memberikan sinyal yang sama, dapat menjadikan konfirmasi kita semakin valid sebelum kita melakukan entry. Langkah ketiga adalah kita akan melakukan open sell ketika open candle selanjutnya muncul. Setelah dua konfirmasi tersebut, itu sudah bisa memastikan bahwa kita akan melakukan open sell. Langkah terakhir tinggal menunggu pembukaan candle selanjutnya, lalu kita bisa melakukan instant order saat itu juga. Langkah keempat adalah kita akan meletakkan SL sedikit di atas swing high terakhir. Jangan lupa untuk meletakkan SL sedikit di atas swing high terakhir. Jangan terlalu mepet karena bisa saja spread melebar dan menyentuh SL kita. Langkah ketiga adalah kita akan memasang take profit ketika MA crossover atau titik parabolic SAR kembali berpindah. Take profit bisa kita atur dengan perbandingan minimal 1:1 atau 2:1 dengan SL. Atau kita bisa menggunakan trailing stop dan closing manual ketika salah satu dari indikator ini terjadi. MA kembali berpotongan ketika salah satu dari kondisi ini terjadi. Yang pertama adalah MA kembali berpotongan, atau yang kedua, titik parabolic SAR berpindah dari atas ke bawah. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari strategi parabolic SAR dan MA ini? Teknik yang kita pelajari saat ini adalah mencari kondisi reversal dari suatu tren harga. Ketika tren sedang naik, maka kita akan mencari kondisi reversal turun. Begitu juga sebaliknya, ketika tren turun, kita akan mencari kondisi reversal naik. Indikator utama yang kita gunakan adalah parabolic SAR. SAR di sini artinya adalah stop and reverse, yang terkenal sangat efektif dalam mendeteksi pembalikan arah harga. Namun, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu indikator saja dalam trading. Untuk mengurangi terjadinya false signal, kita memerlukan indikator tambahan. Dalam hal ini, kita menggunakan MA20 dan MA40. Jika di antara MA dan parabolic mengalami kecocokan dalam memberikan sinyal, maka kita akan entry. Jika tidak, maka kita tidak akan entry. Bagaimanapun, strategi trading yang diberikan hari ini bukan untuk ditelan mentah-mentah ya. Setidaknya kalian tahu alasan dibalik dibuatnya sistem ini. Cobalah pada akun demo dan tes selama beberapa bulan. Jika hasilnya bagus, kalian bisa coba di real akun. Saya selalu mengencarkan kampanye Make Your Own Trading System. Karena apa? Kita boleh mencari referensi sebanyak-banyaknya, boleh mempelajari indikator sebanyak-banyaknya, tapi tetap tujuan kita adalah untuk mengembangkan trading system sendiri. Karena trader yang hanya ikut-ikut tidak akan bisa sukses karena dirinya mengandalkan orang lain untuk trading. Ketika teknik yang dia anut mengalami kegagalan, dia akan mencari teknik lain untuk dicoba dan tidak pernah percaya pada diri sendiri dan tekniknya sendiri. Terakhir, mengutip quotes dari seorang anonim, "First, you must learn to play by the rules, then you must forget the rules and play from your heart." Terima kasih,
sudah menonton konten saya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye.